Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12, yaitu tentang kombinatorial lanjutan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Resya Ningtyas dengan NIM A1C223070, kelas R001. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui apa itu kombinasi. Kombinasi adalah proses menentukan kumpulan objek tertentu dari suatu set tanpa mempermasalahkan urutannya. Artinya, jika urutan objek berubah, hasil kombinasi tetap dianggap sama. Kombinasi sering digunakan dalam situasi seperti menghitung kemungkinan tim atau kelompok yang bisa dibentuk dari sejumlah orang atau benda. Selanjutnya, rumus kombinasi yaitu C NR sama dengan P dikali NR per P dikali R, RR sama dengan, di sini kita bisa lihat bahwa rumusnya itu N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial, di mana C kali NR itu adalah jumlah kombinasi dari N elemen yang diambil R elemen tanpa memperhatikan urutan. Dan N itu adalah total jumlah elemen dalam himpunan. Untuk R adalah jumlah elemen yang dipilih dari himpunan. Dan untuk tanda seru itu adalah simbol faktorial, yaitu hasil perkalian berturut-turut dari bilangan positif hingga 1. Selanjutnya juga kita harus mengetahui ciri-ciri yang tidak penting. Dalam kombinasi tidak ada perbedaan. Seterusnya juga yang kedua itu ciri-ciri kombinasi itu jumlah objek yang dipilih lebih kecil atau sama dengan himpunan objek dari himpunan berisi n objek. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip sarang merpati. Misalkan kita mempunyai kandang burung merpati atau pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang hole hole. Satu lubang berarti satu sarang, seperti sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan merpati ada 16 ekor, 14 buah sarang. Menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Selanjutnya, menurut teorema 6.2 atau prinsip sarang merpati, yang berisi isinya itu jika atau lebih objek ditempatkan di dalam buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Buktinya, misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit N ditambah 1 atau N plus 1. Dimana kita bisa melihat di sini untuk jumlah objek itu atau objek ditempatkan dalam buah kotak itu paling sedikit itu satu kotak itu bisa berisi 2 atau lebih. Kalau kita masuk ke contoh soal yang pertama, itu misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Dianggap sebagai sarang merpati, maka karena itu jika orang mengambil paling sedikit bola atau merpati, maka kita dapat pastikan bahwa sepasang bola yang berwarna sama itu ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka jadi minimum yang harus diambil dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu misalkan dalam sebuah kelas itu ada 25 orang. Kita akan menggunakan prinsip sarang merpati untuk menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Untuk penyelesaiannya, kan jumlah bulan dalam setahun itu ada 12, adalah jumlah
bulan. Terus lebih kecil dari jumlah siswa. Jumlah siswanya itu di sini N sama dengan 25 orang. Dengan prinsip sarang merpati, jika 25 orang dibagi ke dalam 12 bulan, yaitu di sini minimal orang dalam satu bulan sama dengan 25 dibagi dengan 12. Sebenarnya ini dapatnya hasilnya 3,1. Jadi kita bulatkan menjadi 3. Jadi setidaknya ada 2 orang atau bahkan mungkin 3 yang lahir di bulan yang sama. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, yaitu misalkan sebuah turnamen basket diikuti oleh sebuah tim yang dalam hal ini setiap tim bertanding dengan setiap tim lainnya dan setiap tim menang paling sedikit satu kali. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 tim yang mempunyai 2 kemenangan yang sama. Di sini penyelesaiannya, jumlah kemenangan setiap tim paling sedikit kau berpadi untuk menampung ekor merpati atau tim basket. Jadi paling sedikit di sini ada 2 tim basket yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Selanjutnya, sini kita masuk ke dalam prinsip secara merpati yang dapat dirampatan atau gener generalize. Sedemikian sehingga jumlah objek dapat merupakan kelipatan jumlah kotak. Misalkan kalau kita terdapat 20 sarang merpati dan 41 ekor merpati, maka terdapat satu buah sarang yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Hal ini dinyatakan di dalam teorema berikut, di mana teorema 6.3 atau tuh jika M objek ditempatkan di dalam buah kotak, masih minimal sarang merpati tadi ya. Teorema 6.3 ini juga menyatakan bahwa jika sebuah kotak akan diisi dengan objek yang dalam hal ini adalah bilangan bulat positif, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal objek. Selanjutnya, yang kedua ini kita masuk ke dalam materi peluang diskrit. Peluang diskrit antara kombinatorial dan teori peluang atau probability sebenarnya terkait erat. Dari peluang banyak menggunakan konsep-konsep di dalam kombinatorial. Sayangnya kedua bidang ini lahir dari tempat yang kurang patut, yaitu dengan arena judi atau gambling games. Salah satu kasusnya adalah menghitung peluang kemunculan nomor lotre. Meskipun begitu, aplikasi kombinatorial dan teori peluang saat ini meluas ke berbagai bidang ilmu lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang soal pertama dari peluang diskrit yaitu sini kita bisa lihat soalnya hasil percobaan diamati dan jumlah semua kemungkinannya dihitung. Misalkan pada melempar dadu dengan 6 muka. Hasil yang muncul untuk satu kali pelemparan adalah 6 kemungkinan, yaitu muka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada kejadian ini, mengambil 5 buah kartu remi dari 54, kombinasi C 52,9 sama dengan 2.598.960 kemungkinan kombinasi kartu, di mana di sini kita bisa melihat penyelesaiannya. Untuk menghitung jumlah kombinasi kartu yang dapat diperoleh ketika mengambil 5 kartu dari setumpuk kartu remi yang berisi 52 kartu, kita gunakan rumus kombinasi yang awal tadi kita bicarakan, yaitu C dikali NR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana N-nya itu 52 total jumlah kartu, terus R-nya itu 5 jumlah kartu yang diambil. Di sini kita masukkan C dikali N-nya itu 52 dan R-nya itu 5 sama dengan N-nya dikali 52 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 47 faktorial. Di mana sini dapat kita lihat karena 52 dibagi 52 faktorial dibagi 47 faktorial hanya melibatkan perkalian dari 52 hingga 48, maka bisa kita lihat di sini C dikali 52,5 sama dengan 52 dikali 51 dikali 50 dikali 49 dan dikali 48 dibagi dengan 5 faktorial. 5 faktorial ini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Dapat kita hasilkan di sini dari rule 1 dikali ini dapat kita hasilkan yaitu 31.185.311.875.200.
Dan 5 faktorial ini kita dapat hasilkan tadi hasilnya itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 itu hasilnya 120. Jadi kita bagi 120. Dimana di sini kita dapatkan hasilnya itu 2.598.960. Kemungkinan kombinasi kartu yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya peluang diskret ini dan di mana himpunan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan dengan ruang contoh atau sample space dari percobaan yang bersangkutan. Setiap hasil percobaan di dalam ruang contoh disebut percobaan tersebut bersifat saling terpisah. Dikatakan saling terpisah karena seluruh ruang contoh hanya satu titik contoh yang muncul. Misalnya pada percobaan lempar dadu, hasil percobaan yang muncul hanya satu dari 6 muka dadu. Ini tidak mungkin muncul dua muka atau lebih, atau tidak mungkin salah satu dari 6 muka dadu tidak ada yang muncul. Misal Misalkan ruang contoh dilambangkan dengan X1 dan titik-titik contoh dilambangkan dengan X1, X2 sampai dengan seterusnya, maka S adalah himpunan dari dan seterusnya. Menyatakan ruang contoh S yang terdiri dari titik-titik contoh batas disebut ruang contoh diskrit atau discrete sample space. Peluang terjadinya sebuah titik contoh dinamakan peluang diskrit dan disimbolkan dengan PXI atau peluang dari XI. Selanjutnya, di sini ada definisi 6.4 ini. Misalkan ada sebuah titik contoh dalam ruang contoh S, peluang bagi adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya di antara titik-titik contoh yang lain di dalam S. Titik contoh yang mempunyai peluang lebih besar berarti kemungkinan terjadinya lebih besar pula. Sedangkan titik contoh yang peluangnya lebih kecil berarti kemungkinan ini mempunyai sifat. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini 0 kurang 0 kurang dari atau sama dengan P dari XI kurang dari atau sama dengan 1. Atau bisa juga kita sebut di sini itu probabilitas PXI berada di antara 0 dan 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Yang kedua sifatnya itu jumlah dari PXI untuk I dari 1 hingga ukuran S sama dengan 1, atau bisa juga kita sebut jumlah probabilitas PXI, jumlah I sama dengan 1 hingga ukuran selanjutnya bisa kita lihat di sini contoh soal yang kedua, yaitu uang logam mempunyai dua buah muka, yaitu gambar atau disimbolkan dengan G dan angka atau disimbolkan dengan A. Jika sebuah koin uang logam dilempar, maka peluang munculnya muka gambar sama dengan 1/2. Begitu juga peluang munculnya muka angka. Jika dua buah koin uang logam dilempar, maka ruang contohnya adalah S adalah himpunan pasangan terurut dari AA, GG, AG, dan GA. Peluang setiap titik contoh adalah peluang peluang pasangan GG sama dengan peluang pasangan terurut AG sama dengan peluang pasangan terurut GA. Di mana di sini hasilnya itu satu per empat. Bisa juga kita lihat di sini bahwa yang pertama ini peluang AA ini adalah kedua koin yang menunjukkan AA. Terus ini pasangan terut GG ini kedua koin yang menunjukkan gambar. Dan yang ini pasangan terut AG ini koin pertama yang menunjukkan angka dan koin kedua yang menunjukkan gambar. Dan yang ketiga ini di mana koin pertama ini menunjukkan gambar dan koin yang kedua itu menunjukkan angka. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ketiga, yaitu sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah? Di sini kita bisa lihat penyelesaiannya dari contoh 6.30 itu saya ambil dari buku matematika diskrit, bahwa di situ ada soal sebuah koin soal seperti ini, di mana hasilnya itu adalah munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah C dikali 4,3 sama dengan hasilnya itu 4. Bisa kita lihat di buku matematika diskrit. Kita sudah mengetahui bahwa jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 34. Jumlah seluruh hasil percobaan adalah 2 dikali 2
dikali 2 kali 2, di mana hasilnya 16. Sehingga peluang munculnya sisi sebanyak 3 kali adalah 4. Hasil kombinasi tadi itu 1/4. Selanjutnya, kejadian atau event disibukkan dengan Emin adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Misalnya, pada percobaan melempar dadu, kejadian munculnya angka ganjil adalah E adalah anggota himpunan dari 1, 3, dan 5. Kejadian munculnya angka 1 adalah E adalah anggota dari himpunan 1. Kejadian yang hanya mengandung satu titik contoh disebut dengan kejadian sederhana atau simple event. Compound event. Salah satu dari titik contoh di dalam kejadian tersebut terjadi. Peluang terjadinya suatu kejadian didefinisikan sebagai yang pertama itu peluang kejadian E di dalam ruang contoh eh, di- peluang kejadian E di dalam ruang contoh S adalah sampel S atau peluang S. Atau ini ruang contoh S adalah peluang semua titik contoh di dalam E. Jadi, kita dapat menuliskan bahwa ini bisa kita baca dengan probabilitas kejadian E sama dengan jumlah elemen dalam kejadian E dibagi dengan jumlah pel yang sama juga dengan jumlah probabilitas dari. Selanjutnya, contoh soalnya yang pertama yaitu dua buah dadu dilemparkan. Berapakah peluang munculnya angka-angka dadu yang jumlahnya sama dengan 8? Di sini kita bisa lihat penyelesaiannya. Jumlah hasil percobaan yang muncul adalah kita gunakan kaidah perkalian di mana ruang contohnya adalah S adalah himpunan dari satu koma satu pasangan turut 1,1, 1,2 sampai dengan 1,6, 2,6 sampai 6,1, 6,2 sampai 6,6. Semuanya ada 36 elemen. Kejadian mulak ini adalah anggota himpunan dari pasangan 2,6, 3,5, 4 dan 4, 5 dan 3, dan 6 dan 2. Peluang munculnya jumlah angka sama dengan 8 adalah 5/36. 5/36 itu karena ini eh, jumlah angka yang sama dengan 8 itu adalah 5, 4,4. 5,6 ini adalah selanjutnya untuk soal nomor 2. Pada percobaan melempar dadu, kejadian munculnya angka ganjil adalah di sini elemen dalam S sama dengan 6 dan elemen S sama dengan 3. Kejadian munculnya angka ganjil adalah 3/6 sama dengan 1/2. Itu kita masukkan ke dalam rumusnya pertama tadi, teman-teman. Kita juga dapat menghitung peluang munculnya angka ganjil dengan melihat bahwa peluang setiap titik contoh di dalam E adalah 1/6. Sehingga peluang kejadian E itu sama dengan 3. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga yaitu di antara 100 bilangan bulat positif pertama, berapa peluang memilih secara acak sebuah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5? Penyelesaiannya itu misalkan ini menyatakan kejadian bilangan bulat yang dipilih habis dibagi 3. B menyatakan kejadian bilangan bulat yang dipilih habis dibagi 5. Irisan B menyatakan kejadian bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5 itu bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kejadian bilangan bulat yang maka gabungan B menyatakan kejadian bilangan bulat yang dipilih habis dibagi 3 atau 5. Ter, eh, Sebelum itu kita harus menghitung kejadian A itu sama dengan karena di tadi bilang soalnya itu 100 bilang buat positif itu jadi kita buat di sini yang pertama kita bagi 3 karena dari soalnya itu yang habis bagi 3 atau 5 di sini kita bagi 3 didapatkan hasilnya 33 dan untuk kejadian B itu dibagi dengan 5 didapatkan hasilnya 20 jadi A irisan B sama dengan 100 dibagi
100 bagi 15 sama dengan 6. Sebenarnya ini hasilnya itu 100 bagi 15 ini hasilnya 9. Hasilnya itu koma, jadi kita bulatkan jadi 6. Terus untuk mendapatkan eh, peluang dari A gabungan B sama dengan B, peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan 33/100 ditambah 20/100 elemen dikurang dengan A irisan B tadi hasilnya 6 itu 6, jadinya 6 bagi 100 di mana didapatkan di sini hasilnya 0,47. Jadi peluang bilang adalah 0,47. Sekian penjelasan dari saya mengenai kombinatorial lanjutan di mana isi materinya yaitu kombinasi prinsip konsep sarang merpati dan juga peluang diskrit. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Prinsip sarang merpati dan teori peluang diskrit merupakan konsep dasar yang saling berkaitan dalam matematika diskrit. Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa jika terdapat lebih banyak objek dibandingkan wadah yang tersedia, maka setidaknya satu wadah akan membuat lebih dari satu objek. Peluang diskrit berkaitan dengan percobaan yang hasilnya terbatas dan saling terpisah, di mana setiap hasil individu disebut dengan titik contoh. Kedua konsep ini memiliki peran dalam berbagai bidang seperti sains, ekonomi, teknologi informasi, dan pengambilan keputusan, karena mampu menyediakan pendekatan matematis yang sistematis untuk menganalisis situasi yang melibatkan ketidakpastian dan distribusi objek. Dengan aplikasi yang luas, baik dalam penelitian teoritis maupun kasus praktis. Pemahaman prinsip sarung merpati dan peluang diskrit menjadi sangat relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan nyata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.